Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih bisa menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, yang di sana terdapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pahala yang berlimpah ruah. Semoga kita semuanya bisa dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih maksimal lagi untuk bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang meniti di jalan dakwahnya sampai hari kiamat kelak. Ayah bunda, anak-anakku semua, dan juga seluruh asatidzat Nurul Hikmah, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati juga di situ ada bulan Ramadan. Maksudnya adalah ketika disebutkan di dalam Al-Quran itu bulan Ramadan, maka di situ dijelaskan bahwasanya di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bukti bahwa ada keterkaitan erat antara bulan Ramadan dan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Karena disitulah, di bulan itulah, di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan ini adalah secara global atau sekaligus 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing beliau, sebagai penghibur beliau dalam menjalankan dakwah risalah Islam, sehingga sampai hari ini kita bisa menikmati dakwah Islam dengan tenang. Kemudian juga kenapa Al-Quran ini ada keterkaitan erat dengan bulan Ramadan? Yang kedua adalah bahwasanya ibadah yang paling utama tentunya setelah kita melaksanakan ibadah fardu, kita sholat 5 waktu, kemudian kita berpuasa Ramadan, maka ibadah yang utama lagi adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran, mentilawahinya, memahami, mentadaburinya, dan tentunya melaksanakan isi dari Al-Quran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Inna Jibril yu'ariduhul Quran kulla am marratan. Sesungguhnya malaikat Jibril, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetorkan bacaannya, menyetorkan hafalannya, mendiskusikan, mempelajari kembali, mengulang kembali hafalan dan makna dan tadaburnya setiap tahun bersama malaikat Jibril sekali. Kemudian
wa aradahu wa annahu aradahu fi ami wafatihi marratain. Dan di tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mu'arad itu menyetorkan itu bacaan, hafalan ataupun arti dari ayat-ayat ya kepada malaikat Jibril 2 kali. Maka ini menandakan bagaimana korelasi atau bagaimana kuatnya kaitan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dan kalau kita baca kembali sirah sahabat atau ulama-ulama atau para salafus soleh, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada Imam Malik, ya, ada Imam Malik, di mana Imam Malik ini adalah ulama besar, ulama mazhab yang ketika mengisi kajian atau mengisi halaqah ilmu, maka yang hadir ribuan dari seluruh penjuru negeri. Akan tetapi ketika Imam Malik memasuki bulan Ramadan, kajian Imam Malik diliburkan oleh beliau dan beliau fokus untuk tilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga mengamalkan isi-isi yang ada yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ada Imam Bukhari, ya, di mana beliau khatam 2 kali khatam sekali dalam 1 hari. Ada Imam Syafi'i khatam 2 kali dalam 1 hari. Inilah contoh generasi salafus soleh yang mulia, yang mereka tahu agungnya atau pentingnya atau betapa besar pahala orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kita semuanya sebagai barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu dan mengimani dan melaksanakan dan juga mengambil isinya, maka Allah akan menuntun kita, akan membimbing kita menjadi hamba-hamba yang mulia, baik itu mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Allah berfirman, wa innahu latanzilu mir rabbil alamin. Sungguhnya Al-Quran itu turun dari Rabb, Tuhan semesta alam. Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah firman Allah, kalamullah, tidak makhluk, tapi kalamullah, firman Allah, yang zat yang maha agung, yang maha mulia. Nazala bihir ruhul amin, turun bersama dengan dibawa oleh malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Ala qalbika, dan diturunkan kepada ala qalbika, kepada hati Nabi Muhammad SAW, litakuna minal munzarin, dan diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini, dan diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, diturunkan di 2 kota, Makkah dan Madinah. Maka Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di muka bumi ini. Maka ayah bunda, anak-anakku semua, dan juga asatidzat Nur Hikmah, maka bagaimana apabila Al-Quran ini turun di hati-hati kita? Maka tentunya kemuliaan juga akan kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi al-akhirin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum,
suatu negeri, suatu generasi atau pribadi seorang Allah akan angkat dengan Al-Quran ini, dan sebaliknya wa yadau bihi al-akharin, dan juga sebaliknya Allah akan merendahkan orang-orang atau suatu generasi dengan Al-Quran ini juga. Yang pertama Allah angkat ketika orang tersebut, ketika suatu kaum, ketika suatu generasi itu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran ada tahapannya. Di antaranya yang pertama adalah mentilawai Al-Quran dengan tartil, kemudian menghafalnya, kemudian juga menghayati artinya dan mentadaburi, kemudian melaksanakan dan juga mengajarkannya. Itu interaksi dengan Al-Quran. Kemudian suatu generasi yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena yang meninggalkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak dipakai, mahjuro, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhul Qur'ana hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW berkata, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang tidak terpakai. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita kembali kepada dusturuna Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, mentilawahinya, mentadaburinya, dan kita mengetahui semua bahwasanya pahala bagi orang-orang yang tilawah di bulan Ramadan ini adalah begitu besar. Hanya Allah yang tahu berapa banyak pahala yang akan kita dapat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.